Untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan pelayangan gelombang, di sini ada gambar grafik di mana gambar yang di atas ini yaitu gambar gelombang ya, dua gelombang yang frekuensinya hampir sama. Di sini frekuensinya sebagai contoh yaitu 20 Hz dan 22 Hz. Dan dua gelombang ini saling bersuperposisi sehingga gambarnya menghasilkan gelombang resultan yang digambarkan dengan warna biru di sini. Jika kita perhatikan di sini ada dua gelombang ini, pada saat-saat tertentu kedua gelombang bunyi ini tepat sefase, dan kadang-kadang pada saat tertentu juga terjadi perbedaan fase di antara kedua gelombang ini. Dan ada kemungkinan juga terjadinya berlawanan fase. Untuk lebih jelasnya tentang fase dan berlawanan fase, silakan untuk melihat lagi tentang interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Nah, ketika kedua gelombang bunyi tepat sefase, maka terjadi interferensi konstruktif, di mana kedua gelombang ini saling menguatkan. Dalam hal ini, amplitude gelombang resultan itu bernilai maksimum ya. Di sini terlihat pada waktu 0,25 second terjadi interferensi konstruktif, di mana amplitudenya yaitu terbesar di sini. Dan pada frekuensi 0,75 second juga sama terjadi interferensi konstruktif, yaitu amplitudenya di sini terlihat yang paling terbesar. Nah, amplitudo ini berkaitan dengan intensitas. Intensitas itu berkaitan dengan kenyaringan. Kenyaringan itu adalah kuat lemahnya bunyi. Nah, jadi jika amplitudenya maksimum, di sini amplitude maksimum, maka intensitasnya juga maksimum. Nah, sehingga bunyi yang terdengar itu lebih keras. Dan sebaliknya, ketika amplitude gelombang resultan bernilai 0, di sini terlihat pada 0,5 second ya, di sini 0 sama 1 second. Ini terjadi pada fase yang berlawanan fase, sehingga kita sebut sebagai interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling melemahkan. Perubahan amplitudo gelombang ini, perubahan amplitudo gelombang resultan ini ya, terlihat di sini berlangsung secara terus-menerus. Kalau kita buat terus-menerus ini lanjut panjang ya. Dan sepanjang itu juga perambatan kedua gelombang bunyi saling berinterferensi. Nah, adanya perubahan amplitudo gelombang bunyi secara terus-menerus ini menyebabkan perubahan kenyaringan bunyi yang terjadi secara terus-menerus yang kita sebut sebagai layangan. Kalau kita perhatikan lagi di sini pada gambar, amplitudo gelombang resultan itu bernilai maksimum dan minimum sebanyak 2 kali dalam 1 detik. Di sini terlihat dalam 1 detik terjadi maksimumnya yaitu 2 kali di sini sama di sini, dan minimumnya terjadi di sini sama di sini. Yang di sini adalah posisi mula-mula, jadi nggak dianggap. Frekuensi perubahan amplitudo gelombang resultan itu sama dengan 2 Hz. Dan ternyata kalau kita lihat dari gelombang yang pertama kali, di sini ada 20 Hz dan 22 Hz. Apabila kita selisihkan, ternyata besarnya sama, yaitu 2 Hz. Nah, frekuensi perubahan amplitudo gelombang resultan yaitu 2 Hz artinya adalah dalam 1 detik ya, di sini dalam 1 detik kita mendengar bunyi yang keras sebanyak 2 kali dan bunyi yang lemah juga sebanyak 2 kali. Sehingga kita menyebutnya ini sebagai terjadi 2 layangan dalam 1 secondnya. Jadi frekuensi 2 Hz ini kita kenal sebagai frekuensi layangan. Jadi kesimpulannya, kita bisa menganggap frekuensi layangan itu sama dengan selisih dari frekuensi kedua gelombang bunyi yang saling berinterferensi. Di sini dalam kasus ini contohnya yaitu 20 Hz dan 22 Hz ya. Dan terlihat pada gelombang resultannya terjadi dalam 1 second itu terjadi perubahan amplitudo sebanyak 2 kali. Maka kita menyebutnya 2 Hz. Sebagai contoh, dalam soal misalkan ada 2 buah sumber bunyi yang masing-masing frekuensinya 2000 Hz dan 2008 Hz berbunyi serentak, maka akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensinya. Jadi kita cari frekuensi layangannya, disingkatnya FL,
itu sama dengan kita buat tanda mutlak yang artinya selalu bernilai positif, F1 dikurangin dengan F2 yang besarnya adalah selisihnya menjadi 2000 dikurangin 2008, besarnya 8 Hz.